Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya peserta pelatihan kali ini. Kita berjumpa kembali, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan mudah-mudahan tanpa ada kekurangan satu hal apapun, semua peserta bisa mengikuti pelatihan kali ini. Dan alhamdulillah juga kita sudah bisa menghadirkan seorang fasilitator yang luar biasa. Selamat datang kepada Ibu Ade. Kami ucapkan Ya, Bu Ajeng. terima kasih sudah bisa menjadi narasumber kita pada pelatihan kali ini. Dan untuk tema pelatihan kali ini akan disampaikan oleh Bu Ade itu tentang capaian pelayanan, tempat, dan waktunya kami persilahkan. Silahkan Bu Ade. Iya, baik, terima kasih Bu Ajeng atas kesempatannya. Mungkin kali ini sebelum saya memulai ini ada yang mau memimpin ice breaking nggak nih? Biar lebih fresh gitu. Ayo Bu Boleh Vivi. Bu, saya. Boleh Bu, saya. Terima kasih Bu Vivi, silakan Bu Vivi. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, agar fresh ya, karena sudah siang nih kondisinya. Saya pimpin ice breaking ya. Kita belajar apa ya? Belajar bertepuk tangan. Kayak gini ya. Misalkan gini, tangannya siap semua ya, tangannya ya di depan semuanya ya, biar kelihatan kamera. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Hey. Bisa ke kanan, tangan kanan? Hey. Ya. Tepuk 3. Hah. Bisa ya? Tepuk 1, 2, 3. Hey. Hey. Hah. Ha. Tepuk 2, 2, 1, 2, 2, 3. Mulai bingung ya. Mulai bingung. Pelan konsentrasi. Segitu aja mungkin ya, Bu Ade, Bu Ajeng. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Bu Vivit luar biasa nih, apalagi ketika 2, 3, 1, aduh, pikirannya kemana, apalagi udah siang gini ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Mohon maaf tidak ada bapaknya ya Ibu. Iya, alhamdulillah. Sehat, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, semoga selalu sehat dan semangat nih, walaupun sudah siang. Ngantuknya kita awasin dulu, apalagi tadi udah dapet pencerahan dari Bu Vivit. Baik ibu-ibu sekalian, izinkan saya untuk mempresentasikan capaian layanan. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Ajeng. Capaian layanan ini tentunya dalam bidang kita, yaitu bidang bimbingan konseling. Ketika ibu-ibu nih mendengar capaian layanan, yang pertama kali terlintas di benak ibu-ibu ini apa? Boleh ada yang mau berpendapat, capaian layanan apa yang terlintas di benak ibu-ibu sekalian? Saya, Bu. Boleh Bu Vivit. Menurut saya, capaian layanan itu berarti proses akhir dari sebuah pembelajaran atau sebuah konseling. Ada capaian apa yang telah kita raih, yang telah kita capai. Ada tidak sih hasil akhir yang kita peroleh atau mungkin peserta didik peroleh? Begitu Bu Ade. Oh iya betul, berarti hasilnya dari tindakan ataupun layanan yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, terkait dengan layanan kita kepada peserta didik, begitu. Capaian layanan itu hubungannya dengan proses ataupun hasil dari tindakan yang sudah kita lakukan, khususnya dalam layanan kepada peserta didik. Baik ibu-ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen dulu Bapak Ibu ya. Capaian pelayanan yaitu bisa diartikan sebagai dokumen utama bagi guru BK atau konselor dalam rangka pengembangan layanan bimbingan dan konseling. Tentunya guru BK ini menyusun perangkat layanan bimbingan dan konseling mengacu pada capaian layanan yang telah disediakan pemerintah pusat. Nah, hubungannya ini mungkin hampir sama ya dengan
yang Bapak Ibu guru mata pelajaran lain mungkin ya Bapak Ibu ibu-ibu sekalian sudah mendengar mungkin tentang capaian pembelajaran. Nah, ini sama kalau di kita namanya capaian pelayanan. Nah, untuk memperoleh ini, guru bimbingan konseling itu atau konselor ini mengupayakan tercapainya tugas perkembangan melalui kegiatan bimbingan dan konseling yang memandirikan tentunya. Sedangkan tenaga pendidikan lainnya membantu menyediakan sarana dan prasarana demi lancarnya proses belajar mengajar. Capaian layanan ini ya tadi sudah disebutkan ya merupakan dokumen utama, kemudian yang sudah atau disusun berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Baik. Nah, kita sebagai guru BK yang tentunya dalam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran, Ibu-ibu. Pelayanan BK membantu peserta didik mencapai tugas perkembangannya. Tugas perkembangan dilihat dari mana Bapak Ibu atau Ibu-ibu sekalian? Dari mana Bu Vivit? Tugas perkembangan. Tugas perkembangan dilihat dari fase ya Bu ya? Ya betul Bu Vivit. Atau tugas perkembangan itu kita peroleh dari ketika kita sudah melakukan asesmen mungkin sebelumnya ya. Ya, dengan demikian, dengan itu capaian layanan BK-nya ini tentunya harus mengacu pada standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD mungkin ibu-ibu sekalian lebih mengenal itu. Nah, yang tentunya juga telah dirumuskan dalam kalau tidak salah Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Nah, adapun rujukan implementasinya melalui panduan operasional penyelenggaraan BK atau POP-BK di setiap satuan pendidikan. Karena capaian pelayanan ini merupakan suatu bagian dari dokumen utama dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, barangkali Bapak, Ibu-ibu sekalian di sini memahami bahwa kriteria setiap peserta didik itu berbeda-beda. Khususnya kita yang mengajar di SMK. Nah, setiap peserta didik ini berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam hal mungkin kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik juga, dan latar belakang keluarga, serta pengalaman belajarnya. Nah, perbedaan tersebut menggambarkan adanya variasi kebutuhan perkembangan secara utuh dan optimal melalui layanan bimbingan dan konseling. Nah, sisi lain peserta didik di SMK berada dalam rentang usia yang hampir sama, sehingga tugas perkembangan yang hendak dicapai umumnya sama, namun ada beberapa perbedaan antara siswa SMA mungkin dengan siswa SMK. Seperti kita ketahui jelas berbeda kalau SMA jurusannya apa, SMK jurusannya apa, atau mungkin SMK lebih menjurus ya karena sudah ada kekhususannya, yaitu nanti ketika sudah lulus ataupun dalam koridor masih di sekolah mereka melakukan PKL. Nah, PKL itu yang nantinya akan memberikan dasar penguatan mereka untuk bekerja ketika sudah lulus. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada mungkin ya, saya lanjut saja dulu ya. Nah, Bapak Ibu sendiri tujuan layanan BK itu apa sih sebenarnya? Nah, sedikit menggarisbawahi bahwa tujuan BK di sini adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas
perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Mungkin ini untuk selanjutnya, ini manfaat capaian pelayanan yang diterapkan di sekolah penggerak. Nah, salah satunya ada 4 yang mungkin akan saya tampilkan di sini. Satu yaitu membantu peserta didik memahami tugas perkembangannya. Tugas perkembangan dengan beberapa aspek yang sudah ada, yang Bapak Ibu-Ibu sudah pahami. Ada 11 aspek perkembangan. Ya, ini kalau tidak salah Pak Jazim baru bisa masuk ya. Selamat siang Pak Jazim. Tadi sudah bisa masuk. Sudah ada ya, kalau tidak salah. Oh, belum? Belum, Bu. Iya, keluar lagi sepertinya ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin terkendala jaringan ya, Ibu-ibu ya. Iya, Bu. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian yang kedua, membantu peserta didik dalam memahami dan mengembangkan potensi dirinya. Setiap individu pasti memiliki potensi dan salah satunya bisa atau dapat kita kembangkan, bisa kita keluarkan agar peserta didik itu dapat memahami serta mengembangkan potensi dirinya. Kemudian yang ketiga, membantu guru BK dalam mengevaluasi ketercapaian program BK dalam kurun waktu tertentu. Nah, hal ini mungkin dimaksudkan ketika kita atau guru BK membuat program, entah itu programnya mingguan, kemudian bulanan, semesteran, dan tahunan. Jadi agar terlihat atau terlihat jelas ada bukti otentiknya bahwa tindakan atau pelayanan BK ini memang dilakukan sesuai dengan aspek perkembangan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, sebagai bentuk laporan ketercapaian pelayanan BK. Seperti itu. Ya, mungkin kiranya kita ketika melakukan suatu layanan, saya ingat kata-kata Profesor guru besar saya kalau tidak salah, almarhum Prof. Surya katanya. Beliau mengatakan kalau tidak salah seperti ini, do what you write and write what you do. Seperti itu, Ibu-ibu. Jadi saya berpatokan bahwa lakukan apa yang kamu tulis, katanya. Jadi lakukan apa yang kamu tulis. Kalau kamu ingin misalnya hari ini saya mau membuat layanan BK pribadi tentang pribadi, misalnya kayak gitu. Lakukan itu hari itu juga. Dan atau ya yang tadi yang kedua, write what you do. Tulis apa yang kamu lakukan, bukan sebagai bentuk suatu yang menjadikan diri kita jumawa, bukan, tetapi ketika kita sudah menulis apa yang kita lakukan sebagai pengingat kita untuk nantinya, oh saya hari ini sudah melakukan layanan bimbingan kelompok misalnya dengan tema A misalnya, seperti itu. Jadi mungkin ke depannya kita bisa melakukan atau merencanakan hal-hal lainnya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sharingkan tentang manfaat capaian pelayanan di sekolah penggerak. Kemudian selanjutnya, lalu ada nggak sih hubungan capaian pelayanan dengan pendidikan yang memerdekakan? Nah, mungkin sebelumnya ibu-ibu sekalian juga sudah mengetahui pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa sih? Nah, sekarang saya coba ingin nih ibu-ibu di sini mengeluarkan pendapatnya. Pendidikan memerdekakan, kita ulang lagi materi yang kemarin. Pendidikan memerdekakan itu apa sih? Coba kita sharing aja di sini. Coba ibu-ibu, saya mau dengar suaranya Bu aja, nggak apa-apa, boleh ya? Pendidikan yang memerdekakan. Saya agak sedikit lupa ya Bu ya kalau misalkan tentang materi yang kemarin ini, agak penyakit lupanya ini kamu. Yes,
kami tentang pendidikan bekasnya adalah peserta didik diberikan kebebasan dalam pembelajaran, baik dari segi apa ya namanya ruang-ruang, kemudian dari apa ya, salah satu contoh saja mungkin posisi kita sebagai guru BK, di mana yang biasanya dulu RPL itu seabrek ya Bu ya, beberapa lembar. Nah, dengan adanya pendidikan yang memerdekakan, kita diberikan kesempatan untuk membuat RPL dengan 1 lembar. Nah, ini sangat memudahkan kita yang biasanya kita berkutat membuat RPL itu sampai setebal luar biasa sekali ya. Sekarang hanya 1 lembar. Ini salah satu contohnya imbas dari pendidikan yang memerdekakan bagi kami sebagai guru BK. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Mungkin yang benar kata Bu Ajeng nih ya, sesuai dengan ada kata merdeka berarti bebas ya, dari kita bebas merdeka untuk menyampaikan, dan peserta didik pun bebas melakukan tentunya bebasnya beraturan mungkin ya Bu Ajeng ya, tetap pada koridor yang ditetapkan seperti itu. Bu Vivit gimana? Mau menambahkan ya, saya ingin tahu pendapat Bu Vivit tentang pendidikan yang memerdekakan. Iya, mungkin nggak jauh dengan jawaban Bu Ajeng ya. Pendidikan yang memerdekakan itu kembali kepada fitrahnya manusia ya. Fitrahnya manusia ingin bebas gitu kan, ingin merdeka, tidak ingin terikat. Meskipun mungkin untuk fase-fase peserta didik kita merdeka atau bebas yang bagaimana dulu ya gitu. Merdeka yang tetap dalam pengawasan kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru pembimbing gitu kan. Jadi memang tetap tidak bisa dibebaskan begitu saja gitu Bu Ade. Nah iya, baik, terima kasih Bu Vivit, luar biasa. Berarti menerap nih apa pelajaran kemarin tentang pendidikan yang memerdekakan. Semoga juga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan nantinya untuk diterapkan pada peserta didik seperti itu. Baik, saya lanjutkan mengenai bahasan selanjutnya, yaitu hubungan capaian. Mohon maaf sebentar. Hubungan capaian pelayanan dengan pendidikan yang memerdekakan tadi sudah ya, memiliki tujuan yang sama. Jadi sama-sama nih, si capaian pelayanan juga pendidikan memerdekakan itu tujuannya peserta didik dapat melewati setiap fase perkembangan. Dengan fase perkembangan ini diharapkan peserta didik itu dapat berkembang atau tumbuh berkembang dengan sesuai dengan jenjangnya, di jenjang remaja, di jenjang anak-anak, remaja, kemudian dewasa gitu. Mungkin kalau misalnya kita di SMK, anak-anak ini termasuk dalam jenjang remaja gitu. Bagaimana dia dapat melewati setiap fasenya dan berkembang dengan baik sesuai dengan aspek perkembangan yang dimilikinya begitu. Kemudian selanjutnya, nanti untuk lebih paham lagi mungkin ya, bahwa capaian pelayanan ini mungkin akan terdengar baru ya ibu-ibu sekalian, karena saya sendiri waktu itu mendengarnya atau mengartikan bahwa capaian pelayanan ini adalah sebuah laporan hasil akhir yang seperti ibu-ibu sebutkan tadi, laporan hasil akhir atas segala pelayanan BK yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, tentunya hal ini menjadi kata-kata baru atau ya sesuatu yang baru, atau ya yang nantinya kita bisa sampaikan ke teman-teman kita, ke teman-teman guru BK kita, ataupun ya satu rumpun gitu ya, agar mereka juga memahami apa itu capaian pelayanan dan lain sebagainya, yang hubungannya mungkin dengan fase-fase perkembangan seperti itu. Dan saya tampilkan sedikit mengenai capaian layanan. Terlihatkah Bapak Ibu? Ibu-ibu? Terlihat Bu. Ya, saya merasa ada Pak Jazim, jadi saya terbiasa Bapak Ibu. Mohon maaf nih Ibu-ibu.
Ya, ini mengenai layanan bimbingan konseling. Kemudian nanti bisa dibaca-baca kembali mengenai tujuan bimbingan konseling. Ibu-ibu juga sudah paham betul bagaimana tujuan bimbingan konseling, konteks tugas bimbingan konseling, azas bimbingan konseling, prinsip, tugas pokok, 4 komponen layanan dan bidang layanan bimbingan dan konseling. Ini yang sebenarnya mungkin bukan istilah baru lagi untuk ibu-ibu ya, karena sehari-harinya mungkin sudah menjadi makanan makanan empuk, bukan makanan empuk ya, maksudnya sudah menjadi konsumsi setiap hari sebagai pelayanan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ibu-ibu tidak merasa puas sehingga terus mencari kepuasan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada diri. Baik Bu Vivit, seperti itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mangga jika ada pertanyaan, bagaimana ini Bapak Ibu-ibu? Boleh Izin bertanya boleh? Boleh sekali Bu Vivit. Silahkan. Iya, terima kasih Bu Ade dan Bu Ajeng atas waktunya. Tentang capaian layanan ini, tadi sedikit dibahas atau disentuh tentang fase, mungkin ya sedikit sekali. Yang ingin saya tanyakan, mengapa capaian pelayanan ini dirumuskannya per fase? Bu Ade barangkali bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vivit. Ya, mungkin sebelumnya bimbingan konseling ini sebenarnya menggunakan suatu pemikiran ataupun paradigma perkembangan individu yang pastinya tentunya menekankan adanya upaya mengembangkan potensi positif individu atau peserta didik. Nah, semua peserta didik berhak mendapatkan layanan BK. Nah, betul ya Ibu-ibu ya. Nah, nanti kenapa? Agar potensinya ini bisa berkembang dan teraktualisasi secara positif. Nah, meskipun demikian, pemikiran ini menjadi suatu hal yang mungkin tidak boleh diabaikan oleh kita sebagai guru BK gitu, yang nantinya mungkin akan memunculkan suatu layanan bimbingan yang berorientasi pada pencegahan dan timbulnya masalah gitu. Nah, dengan capaian pelayanan dirumuskan per fase, nah ini diharapkan akan memudahkan kita sebagai guru BK dalam memantau perkembangan peserta didik dalam setiap fase tahapan tugas perkembangannya gitu. Jika kita sudah tentukan tiap fasenya nih, kita akan lebih mudah nih menentukan peserta didik di fase ini berkembangnya di aspek mana ya, kemudian di fase selanjutnya aspek mana lagi yang berkembang ya, ataupun tiap aspek itu bisa berkembang, tetapi ketika kita melihat sesuai fasenya itu akan lebih memudahkan laporan kita ataupun mempermudah kita untuk menangani dan menyentuh peserta didik agar semuanya tersentuh ini, agar bisa terlihat semua aspek perkembangannya. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Atau dari ibu-ibu ada yang mau menambahkan? Cukup, Sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Iya. Terima kasih ibu-ibu sekalian hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi manfaat, baik itu untuk pribadi kita sebagai guru BK maupun untuk orang lain, khususnya untuk peserta didik kita, agar kita bisa lebih optimal melakukan layanan bimbingan konseling di sekolah-sekolah. Baik, terima kasih untuk Bu Ajeng dan Bu Vivit yang sudah bisa hadir dalam pelatihan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ade yang pada kesempatan kali ini menjadi fasilitator dengan tema capaian pelayanan. Mungkin sekian dulu
kegiatan pelatihan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.